Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Oke, Bang Don sehat? Sehat. Tetap semangat. Pulang dari Miangas sampai Harus dong. Pulau Rote, Iya. dari Sabang sampai Merauke. Iya, kan itu salah satunya kampung Abang juga di situ, dan kampung saya juga ada di situ, Bang. Yang jelas karena kita Nusantara TV kan, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tapi hari ini kita tidak mau bahas Pulau Rote atau dari Miangas, kita mau bahas sesuatu yang penting, Bang Don. Apalagi pekan-pekan terakhir ini di layar televisi saya, Abang dan pemirsa menyaksikan hiruk-pikuk politik, ya. Panggung politik. Panggung politik. Ada calon-calon menteri, calon wakil menteri yang kemudian saya nggak tahu bahasa saya ini kayak calon menteri idol ya. Di audisi, diundang, diseleksi. Ya, Gimana Bang? Kenapa Doni sampai kesannya begitu? Karena cara jalannya juga Iya, beda ketika benar. pergi ke rumah itu. Gitu. Nah, tapi kita... Jadi kayak jalan di catwalk. Iya benar. Dan semua kamera mata menuju ke mereka gitu kan. Tapi di balik itu tentu ada satu sosok yang memanggil dan mengundangnya, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kali ini kita akan mengulik tentang sosok Prabowo Subianto, Dari khususnya seorang pakar manajemen yang entah kenapa kalau beliau bicara saya selalu terpesona. bukan cuma Abang, saya juga. Dan saya yakin penonton kita Hal yang pasti. susah menjadi enak didengar. Betul. Dan beliau Itu ini seperti membicarakan orang yang sedang mendengarnya. Iya benar, karena bertutur ya. Iya. Dan beliau ini bukan cuma sebagai pakar manajemen, tapi pelaku juga, pelaku bisnis dan akademisi, seorang guru besar yang saya pasti clue tadi Anda sudah bisa menebak. Terima kasih sudah bersama kita, Profesor Renal Kasali, PhD. Prof Renal, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Don. Sehat ya Prof? Terima kasih ya Prof. Sudah Don Kasali. Triple Don. Kata Don kan memang ada maknanya Prof. Maknanya. Kalau menurut Prof Renal, kata Don itu bisa berarti apa itu Prof? Itu artinya orang yang orang yang mempengaruhi banyak orang. Mudah-mudahan diskusi kita Tapi kali ada ini juga Don Juan. Don Juan. Itu. Saya tidak sampai hati. Oke, Prof, ini tadi saya sama Bang Don sudah sempat buka tentang sosok the next president kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Sudah terpilih. Sudah terpilih, tinggal kita saksikan nanti pelantikannya bersama juga Wakil Presiden. Ya. Komentar Prof Renal tentang Prabowo Subianto. Manajemennya. Prabowo Subianto. Kalau kita ingin memahami itu, kita harus tahu latar belakang seseorang. Iya. Karena manusia dibentuk dari masa lalunya. Itulah menjadi kolektif memori dan kemudian itu yang membentuk seseorang dalam tindak berpikir dan sebagainya. Satu, dia adalah seorang militer. Dikental dididik oleh militer. Tapi dia adalah dididik oleh seorang dari keluarga intelektual. Itu panjang urutannya. Dari kakeknya yang pendiri Bank BNI, Aden Margono, juga di Kusumo, terus kemudian juga Prof Sumitro. Salah satu pendiri di Fakultas Ekonomi dan juga tokoh sosialis dan macam-macam ngimrahnya begitu ya. Kemudian kita ketahui juga Prof Sumitro ini adalah mantan menteri dan juga juga pernah melakukan aksi tertentu. Iya. Kita nggak usah sebutkan lagi. Terus kemudian juga beliau ini juga kemudian menjadi pengusaha. Betul. Pernah exile, pernah kemudian terbuang lah begitu luar negeri dan kemudian mempunyai persahabatan dan hubungan khusus dengan Presiden Soeharto, tapi juga dengan Ibu Megawati dan Taufik Kemas almarhum. Apa? Karena beliaulah yang memberikan, kalau saya tidak salah itu adalah paspornya. Dan untuk pulang kembali ke sini. Jadi ada hubungan di antara mereka yang cukup dekat. Kemudian Prabowo juga pernah karena satu dan lain hal konflik dalam negeri, Pak Soeharto jatuh, kemudian beliau exile gitu ya. Jadi itu ada luka batin juga pasti di sini. Pasti ada ya. Tapi beliau saya kira di usia sekarang sudah banyak berdamai dengan itu. Karena sudah achieve hari ini dan dia mempunyai self esteem. Jadi rasa percaya dirinya kuat. Dan beliau juga jadi pengusaha. Apa pengaruh dari semua itu pada manajemen style seorang ini Prabowo? unik karena gabungan semuanya ada di situ. Militernya ada, militer itu ada instruction, satu komando, dan baris itu lurus begitu ya. Dan itu kesetiakawanannya kuat. Makanya pada waktu Jokowi naik berat tuh ngadepin tentara, karena tentara itu solid di belakangnya Prabowo semuanya ya.
Sehingga Jokowi harus merapat ke polisi, gitu kan? Iya. Sehingga di daerah tuh polisi dan tentara gitu ya. Oke lah, itu satu. Kemudian dia juga punya nuansa bisnis. Dia juga pernah punya persoalan bisnis dan sebagainya. Jadi lengkap itu semua ada di pikiran dia. Dan terakhir terbentuk lagi, jangan lupa yang mewarnai pikirannya itu adalah Jokowi. Ketika dia masuk ke dalam kabinet Jokowi, dia melihat, oh saya diajak, oh terus kemudian begini, oh Jokowi caranya begini, oh saya belajar begini. Dan ditambah lagi, ini sudah jadi rahasia umum semua. Apalagi ada Dan jangan lupa dia juga pemimpin partai, Prof. pemimpin partai. Ditambah lagi satu lagi, dia pemimpin partai. Jadi kombinasi dari semua itu membuat suatu gambaran yang kombinasi, ada warna militernya, ada warna Bisnis. ada warna bisnisnya dan cukup dekat dengan oligarki juga pasti ya. Tapi juga dia mempunyai ketegasan, apalagi usianya sudah sekarang dan dia banyak mengungkapkan janji, dia pengen ini adalah terakhir, tidak boleh ada korupsi dan sebagainya. Itu ada janjinya. Dan dia politisi juga. Politisi juga gitu. Jadi kombinasi ini yang kita mesti lihat. Makanya kita nggak bisa melihatnya hari ini. Betul. Karena Prabowo ini adalah actionnya ke depan. Kalau dari janjinya, dari sepak terjangnya kita sudah lihat banyak berubah dari pikiran banyak orang. Dulu orang takut tuh dia. Mantan dilemparin lu sama gini. Gitu kan. Wah dia nggak begini, dia begini. Ternyata sekarang dia bisa friendly. Ya. Artinya berhasil. Orang di yang situ ya. sebetulnya ketika sebagai politisi banyak sekali dikritik, banyak dibullying, bahkan tapi semua ditanggapi Dan jadi temannya. Ya, betul. Orang yang berseberangan jadi temannya begitu. betul. Itu kan Ada unik yang juga, berubah. gitu. Ya. Jadi ada sisi positif, tapi kita belum lihat nih setelah memimpin bagaimana. Apakah dia bisa melengkapi janjinya? Nah, sekarang Prof bisa lihat kan begini. Kalau dari berbagai latar belakang tadi, lalu kemudian kita melihat kemudian kabinet yang dia susun. Kabinetnya itu sangat besar. Itu menyaingi atau melebihi kabinet 100 menteri di masa Bung Karno. Nah, kalau lihat seperti ini, apa bacaan Prof? Ya kita tidak bisa terlalu cepat juga melakukan judgment hari ini gitu. Pasti tidak bisa belum. Indonesia ini dari dulu kabinetnya adalah gotong royong. Betul. Gotong royong itu adalah ya semuanya harus ikut. Gitu. Kita ketahui ketika siapapun yang memimpin negeri ini selalu memilih orang ada matriks ya. Acehnya ada kan nih? Aceh belum ada nih. Udah Acehnya udah ada, Sumateranya semua udah ada. Terus kita lagi, Papuanya belum ada. Harus ambil satu dari Papua. Jadi betapapun pinternya Bang Don, betapa pinternya pun seorang profesor siapapun, kalau dia tidak masuk dalam salah satu matriks itu yang sudah diisi orang lain, sudah ada, nggak bisa. Kita kan gotong royong semua. Orang bertanya, kenapa saya nggak ada? Orang Maluku nggak ada, kenapa? Ribut lagi. Harus ada agama, etnis, termasuk Tionghoa harus ada, gitu kan? Jadi itu matriks. Jadi Indonesia selalu begitu. Nah, kali ini cuma masalahnya karena partai politiknya banyak, dan kemudian perlu biaya besar untuk pemilu. Ini mengerikan sebetulnya, partai politik banyak dan biaya pemilunya besar. Mengerikan dari aspek anggaran ya. Anggaran, sehingga semua harus dikasih tempat. Jadi ketika nanti ini dijanjikan dan akan delivered, Prabowo itu akan menunjukkan karakternya. Bisa nggak dia tegas seperti yang disampaikan? Tidak boleh korupsi, tidak ini. Tidak boleh menunjuk orang yang akan memakan uang dari APBN. Kira-kira begitu lah. Kayak gitu. Nah, tapi kan ini tidak bisa hanya dengan omongan. Betul. Harus ada solusi, harus ada sistem. Harus dibikinkan caranya gimana supaya lu jangan nyolong uang nih, jangan pakai uang. Menarik, Bang Don dan Prof Renal. Saya jadi makin penasaran karena tadi kan Prof menyampaikan Pak Prabowo ini kan paket lengkap. Dia militer ya kan. Kemudian dia pengusaha, pebisnis ya, politisi. Gaya apa ya, atau ada nggak nama Prof khusus untuk gaya leadership yang seperti itu? Seperti itu. Saya belum melihat. Dalam arti gini, kalau kita lihat Kennedy itu adalah era radio. Gayanya adalah orator. Karena orator. SBY mulai audio. Sebentar. Bukan Kennedy, sebelumnya tuh yang orator. Kennedy itu adalah wajah handsome, televisi. Televisi itu betul. SBY televisi. SBY televisi. Terakhir televisi. Setelah itu mulai masuk kegaduhan media baru, digital. Digital itu adalah keseharian. Orang suka yang natural, original. percakapan original, tidak dibuat-buat.
gabungan antara media konvensional seperti kita ini, sosial media itu, dengan netizen, dengan influencer, gabungan tuh semua. Nah, terus kemudian semua percakapan atau perilaku dikoreksi netizen. Iya, betul. Jangan salah lu, gara-gara jendela aja bisa ketahuan pesawatnya apa. Iya, benar. Gara-gara disertasi bisa ketahuan bikin disertasi apa enggak. Kok bisa secepat itu? Nah, itu semua. Itu ada istilahnya, Prof. Apa itu? Maha benar netizen dengan segala komennya. Dan jangan lupa di situ ada ras paling berjaya, emak-emak. Nah, jadi kombinasi. Nah, saya belum punya nama terhadap style ke depan itu. Tapi memang sekarang ini pemimpin harus punya kemampuan mengorkestrasi, bukan komando ya, orkestrasi. Karena nanti itu jangan sampai nanti ya anggota kabinet lebih nurut pada sponsornya ketimbang pada presiden. Dulu kita pernah ngalamin zamannya Gus Dur dulu ketika orang-orang yang diangkat oleh orangnya Amin Rais dari PAN lebih nurut pada Amin Rais daripada ke presiden. Pernah terjadi kita. Jadi tapi kalau terlalu keras itu juga repot. Karena masing-masing itu datang tidak kosongan. Masing-masing datang ada sponsor. Dan sponsor itu turut memenangkan. Jadi Prof, kalau lihat seperti ini, kalau Prof menyarankan style yang efektif dalam situasi seperti ini seperti apa secara manajemennya? Orkestrasi bukan komando. Betul. Kalau terlalu keras rakyat tidak suka. Iya. Ya, terlalu keras itu membuat reputasi orang jatuh. Iya. Orang tidak senang terhadap pemimpin yang yang dianggap menindas, bicara keras. One way gitu. Itu waktu Bahlil diangkat kerahnya begitu. Oh iya, rame itu seolah-olah ceritanya seolah-olah Pak Prabowo marah begitu Prabowo. Padahal bukan itu sebetulnya. Kalau menurut Bahlil ceritanya adalah justru Pak Prabowo memuji karena debatnya Gibran itu sukses. Kira-kira begitulah. Dan Bahlil kan orang yang ditugaskan untuk menang. Itu menurut cerita Bahlil. Tetapi cerita di luar, Pak Prabowo kok marah. Nah, jadi di satu pihak dia tidak bisa terlalu menunjukkan gestur yang keras, tetapi dia harus memberikan direction yang clear dan harus membuat sistem dan tata kelola yang benar. Artinya apa? Kalau kita ingin pemerintahan ini tidak korupsi, harus ada sistem dan harus ada dananya. Nah, dari mana? Karena masing-masing itu juga mereka bagaimana mereka juga punya modal dan mengeluarkan uang. Itu betul. Ya. Jadi mereka juga harus diberikan sumber dana partai misalnya. Dana partai harus ada misalnya. Kenapa kita berpura-pura dengan dana partai seperti ini tidak disediakan? Artinya saran yang konkret dari Prof, jangan modelnya itu komando. Jangan seperti militer misalnya. Tapi juga jangan mendiamkan. Jangan lupa penerima hadiah Nobel Ekonomi itu adalah mengenai sistem politik. Hadiah Nobel Ekonomi itu 3 orang penulis yang menulis buku Why Nation Failed. Itu adalah menyebutkan bahwa maju mundurnya atau makmur tidaknya suatu bangsa itu adalah karena sistem politik. Nah, sistem politik ini membebani semua orang. Membebani negara, membebani partai politik, membebani orang-orang yang banyak ditangkap, membebani rakyat. Karena subsidi itu banyak dihabiskan oleh mereka. Saya ingat itu, sorry Don. Enggak, tadi itu Prof menyebutkan soal penerima hadiah Nobel tadi yang menulis tentang Darren Acemoglu dan sebagainya itu. Soal politik ya. Ini kemarin itu mereka di salah satu agenda di Hambalang itu itu soal kesuksesan sebuah negara. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi more or less ini kan pembekalan kira-kira ya. Jadi memang Prabowo juga harus membenahi penegakan hukum. Bukan undang-undang baru loh ya. Banyak kan orang bicara tidak harus dengan undang-undang baru. Tapi ini ditegakkan. Misalnya gini ya, banyak orang bekerja tapi ditangkap oleh aparat karena mereka tidak punya niat jahat, mereka tidak korupsi, tapi mereka bisa memperkaya orang lain. Padahal tugasnya regulator itu membuat kaya gitu kan. Iya, sebanyak mungkin orang bisa kaya. Sebanyak mungkin orang bisa kaya gitu ya. Tapi kan tidak boleh menyimpang dari hukum. Mereka tidak menyimpang hukum, tetapi bisa berakibat itu dianggapnya merugikan keuangan negara karena mereka tidak mencuri, mereka tidak ngambil. Dan itu banyak yang dipersoalkan. Angka depresi di antara ASN itu dugaan saya sangat besar. Di salah satu Direktur Jenderal kemarin kami bertemu,
35%. Wow. Orang yang Depresi. mengurus perizinan itu mengalami depresi. Artinya kan ada ketakutan ya. kecemasan di pikiran. Karena ada kekhawatiran aparat hukum itu mengadili kebijakan. Bukan mengadili peristiwa pidananya, tapi mengadili kebijakan sampai orang lalu kemudian ragu untuk mengambil kebijakan itu tadi. Mungkin itu sebabnya stres. Hukum administrasi tapi menjadi hukum pidana. Kenanya pidana. Ya, itu salah satu kendala dan itu juga PR besar ya. Karena ada yang menarik dari kacamata saya nih Prof, walaupun saya tidak ikut pakai kacamata, yaitu kalau saya lihat Pak Prabowo, dia sebenarnya pelan-pelan atau tidak dia bertransformasi. Ya, ada perubahan. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita ngeteh atau ngopi dulu. Sebelumnya Prof Renal lebih suka teh atau kopi? Oh, saya dua-duanya suka. Dua-dua, karena di rumah perubahan ada semua ya. Pemirsa, Downcast segera kembali sesaat lagi.